Ansor bisa. Itu ayolah Ansor Banser Fatayat kalau mau ngaji retorika. Ngaji psikologi, ngaji sosiologi dakwah, hadir. Mau Brebes, Tegal, lillahi ta'ala, nyong wisugi. Nyong wisugi ke. Juga. Tapi dengan kepret yang halus. Pukulan yang halus. Jadi itu memang dituntut kemampuan yang mutlak bagi seorang da'i. Makanya Pak, minimalnya begini. Makanya Pak, kalau kita sudah ngaji sosiologi dakwah Pak, saya ngaji di Tegal dengan ngaji di Cilacap itu beda, karena corak masyarakat, masyarakat agraris, masyarakat Pantura, panas, adem, itu wataknya beda Pak, dan itu menuntut bisa ilmu kayak gini. Saya waktu di Lirboyo itu belajar retorika dakwah sama asistennya Zainuddin yang 100% seperti intonasinya Zainuddin, karena retorika itu bisa dipelajari. Retorika dakwah di Lirboyo itu, saya itu paling sih dengan masyarakat Nahdliyin di sini nggak mau Pak, pengurus Pak, tapi tidak dipilih jadi formatur, tidak dipilih jadi pengurus. Kenapa? Dan saya menuntut karena saya tidak kepengen. Berarti saya sudah tahu wataknya orang NU yang sesungguhnya. Tidak mau dengan orang yang mau menata dan benar untuk maju. Bahkan 1 bulan kemudian saya baru dapat bocoran. Saya takon iseng, loh kok kenapa nama saya nggak masuk? Karena suara saya nomor 2, ngalahkan almarhum Dr. Nasruddin itu. Bilangnya apa? Saya diminta oleh Rois Syariah menjadi khatib. Rois Tanfidiyah, ketua Tanfidiyah bilang, kalau Gus Najib jadi khatib, saya yang mundur jadi ketua. Ada apa? Rupanya takut diajak ngaji Pak. Oke, jadi untuk membangun materi itu memang kita harus kontennya dulu, auden. Memang kalau ayat-ayat itu masna wa sulasa waruba, itu kan konteksnya kalau tambah, nggak mungkin langsung 2. Angka itu dari 0, 0 itu jomblo, jomblowati. Baru kemudian 1. Iya memang masna, tapi kan tidak ada angka langsung 2. Dimulai dari 1. Nah nek nambah. Oli. Wong nambah biar oli karo bojone sok coba Fatayat diwayu gelem apa ora? Berontak Pak. Itu sebenarnya pesan ayat itu udah jelas, menjaga perasaan perempuan loh. Kepok tangan buat saya dibela, kok nggak kepok tangan? Itu kan ayat yang membela perasaan perempuan, bukan kalau per laki-laki mamanya langsung 2, itulah minal kentirin. Itu kalau saya begitu. Justru ayat itu ayat yang menjaga perasaan. Mulanya apa? Fa'in lam dilu fawa kita. Karena apa? Kodrate wong Tegal Pak laki kasih ngadil. Wis melarat pisan. Kere bisa. Gayane masna wa sulasa. Mulanya delengan ayatnya itu. Makanya kalau baca ayat jangan dulu, lihat dulu lanjutannya, baru tercapai makna. Oke. Kemudian wis toh, kalau kita mengandalkan formal jam'iyah organisasi kita tidak bisa, maka
kita sebagai personal NU, pribadi NU harus berani. Mereka itu banyak yang bergerak atas nama pribadi mereka itu, bukan kelompok, cuman mewakili kelompok mereka. Makanya apa? Ayo kita mengajak Ansor, Banser, Fatayat berani di kampus. Makanya apa, sering saya bilang sama alumni Al-Hikmah yang di kampus, ngaji yuk sebagai bendera NU dan sebagai bendera pesantren. Ngaji udah kitab, ngaji yuk kelompok kecil. Itu kalau dilakukan nggak perlu pendampingan, yang dibutuhkan adalah keberanian. Kita mengorganisir orang-orang NU di kampus, lalu ngaji kitab, entah dosennya, entah mahasiswa senior disuruh ngaji. Itu NU-isasi itu. Itu mengais. Jadi apa? Kita itu lemahnya itu kurang pede, kurang berani. Dari apa? Berani sendirian. Masa kita tidak bisa? Banser muncul, Fatayat muncul, Ibnu muncul. Pus mau di pasar, mau di mana, berani, semangat, istiqomah, plus ikhlas. Itu Pak, ilmu yang manjur. Dan itu ilmunya para guru kita semuanya. Kemudian su'ul adab. Taklimul muta'alim itu, adabul alim wal muta'alim itu, khususnya taklimul muta'alim, itu kan sebenarnya bab tasawuf itu Pak. Bukan bab kelas, bukan bab kampus. Murid salik, makanya banyak istilah salik, istilah murid dalam taklimul muta'alim itu sering dipakai. Kalau adabul alim wal muta'alim itu nggak ada istilah salik murid. Kalau salik murid itu adalah tasawuf. Memang kalau murid, kalau salik itu kal mayyit inda mursyidih. Salik murid nggak boleh, apalagi gugat, nggak boleh. Kal mayyit inda ghasilihi, seperti mayit di depan orang yang memandikan. Tapi ya, kalau dalam konteks sosial kita bisa sajalah pendekatan dakwah. Contoh ya. Ini contoh, saya juga berkaitan dengan ini. Kemarin Syawal itu saya khataman Alfiyah ngundang Kiai Anwar Iskandar, Rois Surya PBNU dari Kediri. Nah, Kiai Anwar Iskandar itu saya kira kalau dengan konteksnya saja, makanya apa? Kalau cara NU kan ya sowan tabayun bahasanya. Boleh kita tidak cocok, jangan langsung frontal di. Saya tidak menyalahkan Kiai Anwar Iskandar, bisa saja saya yang salah. Tapi ini saya bilang ilmu baru nih, referensi baru ini saya bilang gitu kan. Kemudian di ibu siapa dari Unuga, kelemahannya, saya benar itu. Zambian setuju dengan saya setuju dengan jenengan. Salah satu kelemahan dakwah dalam NU, karena dari dulu nggak mau ganti pengurus. Itu. Coba. Sampai ada yang jadi Fatayat sampai 20 tahun, padahal Mbak Titin itu wis dua anak Pak. Mas Fatayat be, kan suara pantas gue. Mana Mbak Titinnya tuh? Muslimat ya. Enggak, bukan Mbak Titin. Fatayat Brebes itu. Itu kan anaknya wis telu, kok ya Fatayat baik gitu. Lah ternyata kan ada udang di balik piring. Lah ini repot Pak. Sekarang saya katakan, Mbak Titin sekarang nyalon jadi caleg. Kendaraannya apa? Fatayat. Karena wis dadi baru dilepas, Pak. Betul? Jawab betul. Itu Pak.
Ini susah dan ini sudah budaya. Makanya harus banyak orang-orang seperti Najib kayak gini loh. Susah Pak. Memang tidak ada pengurus yang lain, orang-orang yang SDM yang lebih hebat. Tapi lagi solusinya lagi apa? Masalahnya lagi, yang lama diganti nesu-nesu. Itu kelemahan kita Pak. Jadi kalau begitu kapan majunya? Kemudian itu ya konsolidasi. Bagaimana solusinya? Kita harus ada reformasi mental. Bener Pak. Reformasi mental di dalam berani. Jadi solusinya apa? Revolusi mental. Mental yang seperti itu buang. Nah itu contohnya tadi saya contoh. Kenapa saya tidak dimasukkan pal suara 2? Ada apa? Tenaga baru, pikiran baru, tokoh baru, muda, energik. Kenapa nggak dipakai? Malah yang dipakai, yang itu aja, yang dul wajhain wasalah satu aujuh. Lemah Pak, susah Pak. Kemudian